الرحمن الرحيم سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah kita kembali pada pagi hari ini hadir di masjid dalam rangka menjalankan ibadah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasul panutan umat, uswah junjungan alam, sebagai suri toladan bagi kita. Semoga kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya. Yang sama kami hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Raya Benuaran yang hadir, Bapak Ibu jamaah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, orang tua kami, hadirin wal hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Bapak sehat Pak? Masya Allah, luar biasa. Pagi subuh kok. Ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Rasul menyatakan salat yang terberat itu bagi orang munafik, alal munafiqin, adalah salatul isya wa salatul fajri. Salat isya dan salat subuh. Jadi yang tidak hadir, kalau dalam hadis itu di dalam kitab Bulughul Maram, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, siapa yang tidak hadir di dua salat itu dia orang munafik. Tidak usah celiak kiri kanan Bu. Tidak usah. Begitu kata Allah, kata Rasul. Kalau kata Rasul berarti kata Allah itu. Karena seluruh yang disampaikan oleh Rasul itu adalah perintah Allah. Jadi mulai sewa akan malih solat, ingat kita akan dicap sebagai orang munafik oleh Allah. An-Nisa 142 itu. Karena di sana Allah menjelaskan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik, para munafik itu dia berusaha untuk menipu Allah,
Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau dia diseru untuk solat dia malas, malih. Kalaulah mulai malih, rasa malih, itu siap-siap munafik. Kata Allah seperti itu. Makanya alhamdulillah kita ini bisa hadir di masjid. Karena salat yang hebat itu adalah salat berjamaah. Salat berjamaah. Kalau salat yang biasa tuh biasa itu zuhur, asar, itu kan ada orang melihat. Kalau prinsip orang munafik kan gitu, yura'unan nas, dia ria. Boleh lihat itu An-Nisa 142. Ria itu dia berbuat bukan karena Allah. Kalau subuh kok hari dingin, pagi baru alun ada orang nang kamen cali ado. Mau ria sama siapa? Apalagi kalau ditambah hujan, gerimis, rintik-rintik. Apalagi kalau hujan labe, azan di sini datang dia, hakul mu'min, orang yang beriman yang sebenarnya. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sampai jam berapa kok? Sampai siapnya kok? Nah biasanya kalau mengaji kan siap maghrib, batenya isya, alarm isya kok berhenti. Kalau siap subuh kok alarm apa kok? Alarm zuhur. Luar biasa. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sedikit kajian kita. Kita berusaha sekitar enggak 5 menit lah. Kita. Oh sekitar mana Ibu ya? Oh sekitar mana? Masya Allah. Kalau dong kau tanya boleh Bu. Judulnya adalah, kalau pakai judul Sittatu Asya Tuhbitul A'mal, racun ibadah. Awak kan ibadah tadi itu, tapi kita racuni, kita rusak. Maka rugi awak tu. Bu, karwi kan yang Bu mah? Sehat Bu? Alhamdulillah. Gitu. Kita ibadah tapi kita racuni, kita rusak, habis, tidak ada nilai, tidak ada manfaatnya doh. Kalau dalam agama kan mubazir doh. Kalau di Minang namanya minyak abi sampai lama. Oh sampai tidak lama. Arang abi basi binaso. Oh gitu. Jadi kalau kita ibadah, kita rusak, kita racuni, maka itu tidak ada nilai di sisi Allah. Saja yang pertama al-istighalu bi ghuyubil khal. Orang yang suka mencari kesalahan orang lain. Jadi siapa yang suka mencari kesalahan orang lain, berarti dia meracuni ibadahnya sendiri. Dia sholatnya habis. Dia puasanya tak punya nilai. Dia zikir tilawah Al-Quran tidak ada nilai. Nilainya dia mengerjakan itu, cuma pahalanya tuh habis. Kenapa tuh? Dia suka mencari kesalahan orang lain. Tidak boleh ya. Dan memang seperti itu. Makanya Rasul menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang ngaku iman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khair, hendaklah berbicara yang baik-baik saja, yang bermanfaat, yang elok. Kalau ndak elok ndak, auliasmut, lebih baik diam. Gitu caranya. Jadi kalau ada masalah selesaikan. Musyawarah namanya itu, untuk mencari mufakat. Jangan ada masalah dibaca di belakang. Itu namanya tuh gunjing atau ghibah. Rasul menyatakan, atadaruni mal ghibah. Hai sahabat, tahukah kamu apa yang dikatakan ghibah? Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui, kata sahabat. Ghibah itu, kata Rasul, engkau menyebut-nyebut saudaramu,
Ya Rasulullah, kalau memang batu itu karajo itu yang kami sabui. Kata Rasul, itulah yang ribah. Kalau ndak batu ada disabui-sabui karajonya itu berarti kita fitnah. Kan ndak benar juga lagi itu. Adu domba juga nanti ke sana jatuhnya. Jadi oleh sebab itu orang yang suka mencari kesalahan orang lain, maka amal ibadahnya tidak punya nilai. Tuhbitul amal, habis. Makanya kita jaga agar amal kebaikan yang kita lakukan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada masalah di RT, di RW, di kegiatan sosial, atau di kongsi kematian, atau di majelis taklim, atau di masjid sekalipun, ada masalah, musyawarahkan. Itu yang perlu. Jangan disabui-sabui di belakang, tidak akan menyelesaikan masalah. Karena nanti akan timbul masalah baru. Ada bertanya, Bu? Boleh? Oh, boleh. Satu, jadi yang meracuni ibadah yang kita lakukan, pahala tidak punya kita, adalah suka menyebut kesalahan orang lain. Maka ada yang mengecehan tungau di sebarang lawitan nampak gajah di pelupuk matoe ndak nampak dewe do. Tungau itu alui itu kadang sebarang lautan nampak wayo tu sakit kesalahan orangnya, tahu dia dan memang itu hobinya. Tetapi gajah di pelupuk matoe, gajah tu kan kadang tu ndak nampak deh do. Bukan sih itu. Tanah, dek saking gadang kan tak lampu mendak nampak do. Ya betul juga itu. Jadi artinya kita janganlah suka mencari kesalahan orang lain. Boleh menyebut-nyebut kesalahan, mencari-cari kesalahan lain. Kesalahan kesalahan diri sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah, hitung-hitunglah, kanah-kanahlah, ingat-ingatlah dirimu sebelum datang masa perhitungan dari Allah. Umuh lah barang kini ko, lah barang kebaikan, barang banyak nan dosa nan awak lakukan, barang solat yang awak tinggal, barang kelalaian awak. Kalau dikalkulasian sadonya tu masih kurang, jauh kurang kita. Umuh lah barang kini ko, solat barang baru. Makanya usahakan solat berjamaah, ya ibu ya, usahakan solat berjamaah. Karena Rasul menyatakan umat akhir zaman ini umurnya pendek. Dikit cuman. Umat dulu panjang-panjang. Ada yang sampai 1000 tahun. Siapa tu, Bu? Nabi Adam alaihi salam. Ada yang 1000 kurang 50. Nabi apa tu? Nabi Nuh. Kan 1000 tahun ibadah tu kan tak tanggung tu dah. Wajar saja. Awak kini umur rata-rata kalau standar Rasul itu kan 63 lah gitu. Syukur-syukur ada lebih ya. Ada yang 70, 90. Itu kalau gratis tuh. Makanya ibadah tuh. Makanya Rasul menyampaikan umat akhir zaman tuh umurnya pendek tapi nilai kualitas ibadahnya tuh tinggi. Contohnya, salat berjamaah itu berapa kelipatannya dibanding dengan salat sendirian, Bu? 27 hadis yang sering, yang masyhurnya. Ada 25, ada 28 dalam hadis yang lain. Enggaklah, bisa ba'ina wa isyrina derajat 27. Itu sekali awak salat subuh di siko, di Masjid Raya Banwaran gua, sama jo 27 kali awak salat di rumah. 27 kali itu kan sama je 27 hari itu. Salat subuh kan sekali sehari. Nah, ada 5 kali sehari salat subuh dah. Sekali seharinya. Ya, Bu ya. Sama 27 hari.
berarti itu lampi sebulan. Sekali salat subuh ziko, sebulan di rumah. Kan sama gitu tuh. Makanya kaja salat jamaah tuh afdol, lebih utama. Karena nanti tidak ada alasan kita di akhirat. Alasan awak di akhirat besok rumah dake di rumah saji, badan gadang, umuah ado, awak kue, tadangah sorazan, ndak datang ke masjid do. Alasan besok kan sorazan kan tadangah ke rumah masing-masing yang doa. Nah mungkin ndak tuh do. Ndak ada alasan kita. Makanya nanti di neraka itu saling tanya-tanya, masalah kakum fi sakar, yang menyebabkan kau masuk dalam neraka sakar. Qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami tidak solat. Makanya kaja solat berjamaah ke masjid. Kalau di rumah awak ke masjid. Jadi sangat penting sekali. Bahkan ada ulama yang menyatakan solat berjamaah itu hukumnya wajib. Ndak perlu bantah-bantahan lagi doh. Kadang orang kau ada lobby bagai beda pendapat ke. Ndak ada wajib doh, kecil sia wajib. Kita lihat dalam Al-Qur'an. Aqimus shalah perintah. Dirikan salat, wa atuz zakah perintah. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu bersama orang yang rukuk. Orang bersama rukuk itu di mana? Di masjid, di musalla, salat berjamaah. Yang kedua dalilnya, ya Rasulullah, kata sahabat, ya saya udah tua, terus butuh, terus tidak ada kamu biang ke rumah saji, jadi perlu jo salat jamaah ke rumah saji ya Rasul. Apa kata Rasul? Apakah engkau mendengar azan? Sami'atun nida, sami'atu Rasulullah. Iya Rasul, saya mendengar. Kalau engkau dengar, fa'ajibhu, datang. Orang gaek butuh, ndak ada kamu biang ke rumah saji, karena duit sebatang kara. Tak ada ngak sorozan, datang ke rumah saji. Badan kadang, ndak lo butuh doh. Rumah ada ke rumah saji, ndak yo datang doh. Alasan besok, tu melek. Coba besok jawab malaikat. Alasan malaikat senyum, pang senyum, lampu ni malaikat ini kan. Malaikat itu tidak ada ampun sudah dah. Kau kini. Jadi alhamdulillah awak kini kau bapak ibu tolong pelihara salat berjamaah, jangan sampai indah, jangan sampai tinggal. Lai marangka awak datang juga. Dalam hadis kan begitu tu, marangka tu kan tak jalan tu doh. Dia ingin mencari jamaah. Waduh, Masya Allah, luar biasa. Jadi Bapak Ibu hadirin, pertahankan itu. Jadi orang yang suka mencari kesalahan orang lain, maka amal ibadahnya tak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa qaswatul qalbi, kesat hati, karya hati. Bahasa karya ngok. Ndak namu menerima kebenaran, ndak namu menerima nasihat. Lah disampaikan, ndak namu menerima. Padahal itu salah. Nah, dia oleh sebab itu nanti jatuh kepada nanti sombong, menolak kebenaran. Karena sombong dalam agama itu batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Jadi Bapak Ibu, ndak boleh orang lain diremehkan. Walau seperti apapun kondisi kehidupan sosialnya, ndak boleh diremehkan. Belum tentu, bisa jadi beliau itu lebih mulia ketimbang kita di hadapan Allah. Hadirin kaum muslimin, jadi keras hati. Makanya rajin awak datang ke surau mendengar pengajian. Iko mendengar wirid indah. Membaca kitab ndak lo do. Membaca Al-Quran malih lo. Awak merasa bana seorang saya. Ndak benar. Gitu. Karena yang benar itu, kebenaran itu adalah mirabbikum, dari Allah datangnya, tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul. Yang ketiga,
Wa hubbud dunia, terlalu cinta akan dunia. Mengajar dunia. Dunia kau boleh ya, boleh ya. Memang disadion untuk awak, untuk manusia. Tetapi kalau dunia saja yang dikajar, itu salah pula, itu tidak benar. Maka dunia kau jadikanlah untuk akhirat. Dunia darul amal, al-akhirah darul jaza. Dunia itu tempat beramal, berbuat dan berbuat. Akhirat nanti tempat pembalasan. Jadi orang yang terlalu cinta dunia, siang malam dunia saja. Mulai mato tak kambang, cari handphone dulu. Buka, aku karajo, sudah ikut sudah. Jangan karajo saja yang diutamakan. Ibadah tu. Kok karajo itu kabau karajo itu mah. Tu yang majik karambi itu karajo tiap hari itu. Nama itu. Tua. Awak manusia ada nilai-nilai ibadah yang makhluk-makhluk tu tidak akan diminta pertanggungjawabannya. Tapi kita manusia akan dihisab. Makanya kerja. Di sawah kayak gitu tuh, membajak sawah tuh. Jangan. Ibadah, kerja ibadah. Kerja itu nanti akan bernilai ibadah kalau disandarkan dengan nilai-nilai agama. Nah, itu yang penting. Makanya agama itu tidak lepas. Orang-orang ateis, orang-orang yang anti Tuhan, orang PKI yang memisahkan agama dari kehidupan. Tidak boleh dipisahkan. Ini sangat penting sekali. Orang yang selalu mengejar kehidupan dunia tanpa melihat kehidupannya nanti di akhirat itu habis, rusak, tidak ada punya nilai. Makanya kalau kata Buya Hamka, mengajar dunia ko samo jo baburu di hutan lapih. Baburu tahu Pak? Gai ambo dulu kan beliau paburu ruso. Ayah ambo dulu menembak ruso tu dikaja, nyon cali ko lakang. Do kaja lo. Mencari lah kolakanya, tungguan awak, nyuk kaja lo, tarui gitu loh. Akhirnya beko sampailah dalam hutan. Balik ke pulang, harilah malam. Hampir sok kata Isa. Dikaja rusuh tu, tidak nampak lah doh. Harilah malam. Itulah dunia. Tidak ada dapet. Samujo awak mengajar bayang-bayang awak seorang. Bayang-bayang tahu bu? Kaja lah tu, bayang-bayang tu. Lah dapet tu. Tidak akan dapat. Jadi makanya jadikan dunia itu sebagai sarana. Itu orang tasawuf, orang hebat itu. Jadikan dunia itu sebagai sarana, sebagai wasilah namanya itu. Wasilah itu perantara untuk akhirat. Kita ini pasti habis semuanya, tidak ada ceritanya. Mau tidak mau kita harus mau terima. Kematian itu tidak akan pisah. Tapi nanti yang akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah. Nah, dia oleh sebab itu dunia boleh tapi jangan sampai melalaikan kita. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, jangan gara-gara harato la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan gara-gara anak, gara-gara harato. Nyo yang membuat awak lalai itu tuh. Niang banda solat ke rumah saji, anak ambo kitik baru. Tak bisa dilapian doh. Kalau 5 tahun lagi, 9 tahun lagi, 20 tahun lagi. Nih, mana surau nih cucu ambo. Dulu anak, kini tuh sesudah itu sialeh. Nih, mana ke surau? Sialeh. Siap cucu sialeh. Tuh kan babayuh tuh. Hanya dibilu ke surau tuh. Siap cicit aleh. Mati leh. Oh ya samure. Ndak ada tuh biasanya tuh. Ado idui, ado mati, ado sehat, tampu salah cie. Dan itu sunatullah. Kalau tidak sehat, sakit. Kalau tidak sakit, sehat, syukuri. Sehat, syukuri. Sakit, syukuri. Baca itu dalam kitab itu. Kalau orang sakit itu dosa diampuni. Kalau dia sabar. Kalau dalam sakit itu dia nyesalamuku biasa ke rumah saji, sholat jamaah, rajin tarik ke masjid. Dalam sakit dia ingin ke masjid, dia dapat pahala jamaah. Kan luar biasa tuh.
Kenapa? Kebiasaan dia itu membawa nilai pahala bagi dia. Baca dalam kitab Fathul Gharib, Targhib wa Targhib, dijelaskan di sana. Jadi makanya kebaikan itu nanti membentuk karakter awak. Jadi makanya dunia jangan terlalu. Kalau sudah terlalu, itu nanti makanya orang yang selalu mengejar dunia itu dia tidak akan puas-puasnya. Tidak akan puas-puasnya. Apalagi kalau mengajar dunia aku pakai prinsip hati goteh terumus atau bu halal haram hantam tarui. Tidak boleh. Tidak boleh. Halal jelas, haram jelas. Oleh sebab itu, mari kita bagaimana tetap selalu mensyukuri hidup ini, karena dunia ini diciptakan, disediakan oleh Allah untuk kebahagiaan kita di akhirat kelak. Jadi orang yang selalu mengutamakan kehidupan dunia tanpa membekali diri dengan ibadah, maka itu adalah termasuk meracuni dan merusak amal kebaikannya. Ada pertanyaan Bu? Boleh? Mau habis lagi ya? Yang keempat, yang keempat itu wakilatul haya, sedikit malu. Aku para lu Bapak Ibu, pelai anak muda-muda, anak bapak ibu yang punya anak gadis, anak bujang, nasihati, agia ilmu, didik jo agama. Malu tu sangat penting sekali. Awak kadang-kadang naik angkot kini ko, pai kata pelau berjalan keluar tu, awak lah nak malu dinyo. Pakaiannya entah berentah, dengan berbagai macam alasan lah. Bapak-bapak, ibu-ibu, terutama bapak-bapak, kalau ada anak-anak gadisnya yang membuka aurat keluar, istrinya yang membuka aurat keluar, itu adalah dayus. Bukan yang pajak tu ya. Pajak dulu tu anu saya dayus, ha? Oh gayus ya. Oh, tidak sama kan? Kuberangnya kau agak. Ya. Seorang ayah yang membiarkan anak gadisnya, anak perempuannya, istrinya, kalau perempuan istrinya, ada istri laki-laki. Membiarkan keluar membuka aurat, dia senang. Tidak ditegurnya, dia dayus. Dayus itu haram masuk surga. Jangankan masuk, bau surga saja tidak dapat dia. Itu membiarkan maksiat di rumah tangga itu. Anak gadis dijapui anak bujang. Ya, awak pergi berajah kelompok, tidak bisa. Sebantahnya ya, tidak bisa. Biko di balian ayah pangsit sebungkui kok, baiklah saja kan. Salah saja pangsit sebungkui saya. Hati-hati itu. Nanti akan dipertanggungjawabkan. Kau tidak percaya, cari esok di akhirat. Jadi kalau ada istri awak keluar tak buka, tak pakai jilbab, tak buntu aurat, tegur. Suami tanggung jawab. Makanya beban suami kau barek. Ibu-ibu yang buat dosa, bapak-bapak yang kanai. Tapi kalau suami yang tidak sholat, ibu tidak ada dosa, tidak ada masalah. Tapi kalau ibu yang tidak sholat, bapak kena. Alun dosoinyo, alun dosoini ya. Nah, kau tidak boleh melawan laki itu, karena berat tanggung jawab suami itu dunia akhirat. Makanya penting Bapak Ibu. Jadi malu, makanya Rasul al-haya minal iman. Malu itu adalah tanda orang beriman. Kalau malu tidak ada lah dah, iman sudah mulai itu bisa-bisa habis. Hati-hati, jangan sampai. Jadi para lu sampai ke anak gadis awak, anak bujang awak, anak-anak tawuran tu kadang-kadang kan sedih kita. Jadi pendidikan kini kok sangat luar biasa. Perlu awak hati-hati dan waspada. Jo anak-anak awak Bapak Ibu. Salamaian. Lai sayang anak Bu. Lai sawanah itu. Ndak ada orang tiba subuh suku dong. Mai, ndak ada anak ibu empat dong. Kalau sayang tu salamaian dunia akhirat. Tadanga sorazan subuh salatu khairum minan naum. Kan khair, lebih baik daripada tidur.
Nyo banyak juga alasan bagai nyo ketek baru, nyo alui baru, nyo lai di rumah, di masjid. Masjid dibuatkan untuk jamaah. Tidak perlu banyak alasan. Awak nanti akan dihisap pasti. Awak kan kadang-kadang mudah beralasan gini kok. Yang ingin masuk surga kan bukan awak nang gaek-gaek. Nang ketek-ketek itu kan pingin masuk surga juga. Kalau sayang awak jangan awak salamaian. Kalau nyoketek baru dari kecil ini kita didik dia, kita biasakan ke masjid. Bare iyo. Bu, andaikan ada ditakdirkan Allah rumah awak tabaka jam 3 malam. Awak ndak ingin doh, tapi tabaka namanya malang namanya tu mah. Ndak dapat ditolak. Malang tiba dia awak kebakaran jam 3 malam. Anak jo cucu serang lalu. Ba di padiah lalu nyo atau di jagoan. Kau nak namanya jago ba? Itu tadi itu panik lah, latih lah. Baca oleh nya namanya jago do. Di pangan le. Api lah kadang jo. Diangke, dielo. Disiram jo iya. Woi, jago le iya. Wah, api lah kadang tu kebakaran tu kau terbakar kau. Dielo, diangke. Bayang tu. Dia tu sayang jo anak. Itu baru api dunia. Kini api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Pelihara dirimu, keluargamu dari api neraka. Bu ya, tolong jagoan besok ya bu. Ndak beko jagoan doh. Kalau beko salat subuh tu bahal tu. Ini banyak alasan kenapa ndak salat subuh. Tanya kan kadang di sekolah di mana kan. Oh, terlambat bangun pak. Kesiangan pak. Oh, tuh. Baik, Bapak Ibu demikian saja. Mudah-mudahan ya mungkin di hadapan kita mungkin bisa kita berkilah sekarang, tetapi nanti di hadapan Allah kita tidak bisa. Tidak bisa. Dan semuanya Allah akan minta pertanggungjawaban. Jadi mari kita sama-sama menjaga itu semua agar kita selamat hidup dunia dan akhirat. Jam 6 lewat 5 menit. Ada yang bertanya Bu? Boleh? Kalau enggak maka lontong oleh. Besok buat lontong le, subuh barakah. Le dos kona. Oh baru. Besok biasakan lagi. Setiap Rabu pagi makan lontong basamo. Buat pengumumannya. Diramai orang tang kamari. Ndak ada bu. Makanan yang ibu bawa itu dimakan oleh orang, dibawa untuk sholat ibadah itu. Luar biasa, ngalir pahalanya ke ibu taruh. Maka jangan sagan bagi orang makan. Kau iya tiba kau. Makasih Ustaz Robi. Jazakallahu khairan. Penting itu diminum menjadi darah dan daging, dibawa sujud, dibawa zikir, dibawa tilawah Al-Quran, dibawa ibadah. Kan luar biasa itu. Jadi besok pagi mungkin bila subuh merekanya ndak usah, mungkin sarenteng seorang selama. Kok onde-onde kayak lepek bugi kayak apa kalau lontong. Kok ndak bersama-sama gitu kan. Jadi itu sebagai penggembira bagi kita. Dan itu banyak nantinya akan datang itu. Buat nanti sana tuh. Sedekah subuh mubarakah atau infak subuh mubarakah. Masjid Raya Benuran. Baik, demikian saja Bapak Ibu, karena tidak ada yang bertanya. Hari sudah jam 6, mungkin Bapak Ibu mau kerja. Mohon maaf. Saya atas nama pribadi dan keluarga Herman Tanjung, kadang-kadang dalam Ramadan, kadang dalam Jumat, kadang dalam apa kita ketemu di sini, ada yang tidak sesuai, ada yang tidak tepat, ada yang tidak cocok. Dalam penyampaian nambo tadi, kok kurang lama manihi, reci bawang dek kurang alui, hirono picik dek kurang kuni, atau masakan talam biak mata, maafkan nambo tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah. Jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Bapak Ibu di sini adalah orang tua kami semuanya, karena dari dulu ambo di Siko dari tahun berapa ndak ingat lagi gitu kan, sebelum Gampu. Itu sudah di sini juga, dan mudah-mudahan kita tetap berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita saling cari mencari. Kalau ambo dulu masuk surga, ambo cari ibu tuh mah jamaah ambo Siko. Bisa itu syafaat namanya itu. Syafaat itu banyak macamnya. Tapi kalau ambo talambe ibu cari dulu besok deh. Herman Tanjung mah beliau cok bagi kami ilmu dulu, panggil bawa kamari. Berangi malaikat itu juga. Kalau lagi surga itu bisa ketawa. Kalau kini tidak bisa doh. Baik, demikian saja. Alhamdulillah.
salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه